Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rifki Imamuddin. Analisis empiris perkembangan badan hukum lembaga amil zakat ya dalam pengelolaan zakat. Jadi perkembangan badan hukumnya itu ya mungkin yang tadinya informal menjadi formal gitu ya. Ya, Pak. Ini mungkin lebih ditekankannya dia di bagian pengelolaan dananya, Pak. Sampai perkembangan badan hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakatnya nah ini latar belakangnya gini. Krisis ekonomi pada tahun 1998 telah menjadi bukti nyata bahwa jatuhnya ekonomi yang berbasis jangan bawa perbankan, karena di sini kan kamu lebih menekankan ke lembaga zakat tentang ya, zakat gitu ya, ya Pak. Yang berbasis ini aja kapitalis. Ya, berbasis pada kapitalisme ya, atau berbasis pada individualisme ya, ekonomi individualis gitu kan. Jatuhnya berbasis pada fakta bertahannya jangan bank syariah, karena yang ditekankan di sini adalah tentang zakat kan. Fakta bertahannya ekonomi umat atau bertahannya ini deh, ekonomi ekonomi yang bersifat mandiri gitu ya, dari apa istilahnya, dari si ini sendiri gitu loh, yang ditopang oleh dana-dana sosial ya. Lebih mapan gitu kan dibandingkan dengan usaha-usaha besar yang berbasis pada pinjaman riba gitu kan. Dengan pembacakan zakat yang memiliki sangatnya nih tipe. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Karena zakat ini merupakan ibadah yang sudah jelas aturan tujuannya, khususnya menengah ke bawah. Zakat merupakan satu ibadah yang khusus. Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Zakat merupakan ibadah karena karena dalam zakat memiliki 8 golongan, memiliki 8 golongan yang wajib untuk diberikan dan zakat tersebut kepada mereka agar mereka dapat mereka tuh yang awalnya tidak dapat mengakses ke pasar, mereka dapat mengakses ke pasar gitu. Mereka tuh dapat melakukan transaksi ya. Jadi meningkatkan daya beli agar daya beli mereka tuh meningkat ya. Daya beli mereka. Nah, paragraf yang ketiga nih buat di bab 2 ini ya. Zakat secara etimologis berasal dari kata zakah. Ini bab 2 nih ya. Iya, Pak. Berkah bersih zakat. Nah, ini bab 2 nih ya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 mengajarkan kegiatan perjalanan pelaksanaan. Nah ini juga nih Undang-Undang Republik Indonesia juga bab 2 aja nih karena dia tentang teori kan. Nah jadi di latar belakang ini gini, kamu coba ini kuanti apa kuali? Pak. Kuanti. Kualitatif. Kualitatif. Nah walaupun kualitatif bukan berarti juga nggak ada angka ya. Iya Pak. Jadi coba kamu lihat bisa cari di Google ya, atau tapi bukan berarti mentah-mentah dari Google. Maksudnya gini kan, di website tuh banyak ya, kayak websitenya Basnas ya, dari websitenya PKPU atau IZI ya, terus dari websitenya Lasnas bank syariah. Nah coba kamu ini deh sedikit pelajari ya dari data-data mereka tuh. Mereka biasanya suka ada laporan zakatnya tuh ya. Nah dari laporan mereka coba kamu pelajari itu secara global ya, secara kasar aja gitu. Ini pertumbuhan atau peningkatan zakat mereka dari tahun ke tahun ya, setidak-tidaknya 10 tahun terakhir deh ya. Penerimaan mereka tuh awalnya misalkan berapa, terus mereka pengeluarannya berapa, nggak usah didetailin, nggak usah, mungkin secara kasarnya aja dulu ya. Secara kasarnya aja dulu gitu ya. Kalau untuk nominal itu bisa dipublish nggak Pak? Kalau nominal itu nanti nanti di bab 4 tuh. Nah itu mereka dipublish kok iniannya. Iya Pak. Nah terus gini, analisis empiris pengembangan badan hukum lembaga amil zakat dan pengelolaan zakat ini mau ambil di mana nih tempatnya? Kalau untuk tempat, awalnya saya berencana untuk di sini Pak, karena emang saya juga termasuk dalam salah satu lembaga amil zakat yang mana mereka mengelola dana zakat untuk beasiswa. Namun untuk kedepannya saya akan mencoba mencari data kembali, karena penelitian ini lokasi yang saya pilih itu di daerah Pamijahan dan Cibung Bulang, dikarenakan memang saya berlokasi di sana dan saya juga ingin mengetahui tingkat dari pertumbuhan zakat yang di sini, karena notabene saya perhatikan masih kurang minat untuk membayar zakat kepada lembaga gitu Pak. Jadi saya juga ingin pelajari apa sih yang istilahnya menjadi penghambat mereka atau pertumbuhan mereka kayak gimana gitu Pak. Nah itu mungkin buat si Muzaki ya. Iya Pak. Nah kamu juga harus lembaganya juga, karena kan di sini kan judulnya itu badan hukum lembaga ya kan, berarti kamu di sini harus Basnas Bogor ya. Itu satu ya, kalau misalkan kamu mau cari Basnas Bogor, atau mungkin di sini kan banyak KSPPS tuh, KSPPS. Iya, nah bagi sebuah lembaga keuangan syariah yang makro maupun mikro itu dia wajib loh punya laporan zakat ya. Otomatis kan dia harus ini kan punya lembaga zakat juga kan, artinya punya lembaga pengelolaan zakat juga kan, baik itu dia terintegrasi dengan Basnas atau enggak gitu ya. Setidaknya dia tuh harus punya lembaga amilnya gitu. Nah mungkin bisa juga kamu KSPPS di sini atau BPRS ya, pasti dia punya ininya pasti punya lembaga zakatnya ya. Nah itu bisa jadiin yang kamu juga tuh ya, objek penelitian kamu ya. Nah ini juga dalam Al-Quran, ini juga di bab 2 aja nih ya, tinjauan pustaka nih ya. Nah di sini kayaknya lebih banyak mungkin di bagian penggolongan bab 2 nih ya. Jadi gini, kamu kan judulnya ini analisis empiris perkembangan badan hukum lembaga amil zakat pengelolaan zakat gini. Pertama, jadi lihat perkembangannya itu gini, dari yang tadinya informal nih, yang informal atau mungkin yang tadinya itu lembaganya ada, tapi perizinan secara ininya belum gitu loh.
Sehingga misalkan nih tadinya secara sistemnya, secara kepercayaan aja memang pada seseorang gitu kan. Soalnya misalkan nih amanah gitu ya di daerah sini gitu kan. Ternyata makin ke depan karena makin banyak dana yang terkumpul dan orang yang amanah ini dia juga memiliki rasa kepercayaan amanah yang kuat juga. Maka dia membuat satu lembaga, dia bikin legalitasnya gitu kan. Nah, dia bikin legalitasnya, misalkan pengelolaannya gitu ya. Atau mungkin dari ini KSPPS gitu ya. KSPPS yang daerah sini bagaimana nih dia mengelola dana-dana sosial, ya, dana-dana zakat gitu kan. Yang ada ya dari dia, misalkan apakah dia itu secara mandiri atau dia bergabung dengan Basnas Bogor gitu. Nah, jadi kan kelihatan tuh berkembang gitu kan, dari dari dia tadi informal menjadi formal gitu ya. Terus juga bagusnya aja tadi itu ya, pertama kamu tentuin dulu deh wilayahnya ya. Wilayah misalkan wilayah mana nih? Pamijahan Cibung Bulang. Pamijahan Cibung Bulang. Nah, coba kamu ini deh amati secara global dulu, secara kasar dulu. Di sini tuh ada nggak sih lembaga amil zakat yang istilahnya itu dia masih informal gitu. Baik, Pak. Dia masih informal ya. Nah, terus yang udah formalnya ada nggak sih, misalkan nih Basnas Bogor buka cabang di sini gitu ya, atau kampus ini ternyata menjadi UPZ, unit pengelola zakat gitu kan. Nah, itu kan bisa tuh dicari gitu ya, dicari ininya. Nah, itu bisa menjadi latar belakang tuh, misalkan ya KSPPS A gitu ya, yang awalnya dia mengelola dana zakat secara mandiri dan sekarang dia telah bergabung dengan Basnas Bogor gitu. Ini menjadi UPZ, unit pengelola zakat kan. Nah, jadi kelihatan tuh ininya ya. Atau bisa nggak cari data di internet ya mengenai perkembangan lembaga ini ya. Coba aja iseng-iseng, coba kamu cari di Google Search ya. Mungkin nanti keluar tuh websitenya siapa ya. Yang pasti websitenya terpercaya ya, misalkan Basnas ya. Terus website yang memang itu resmi ya, bukan blogger-blogger yang jelas ya, bukan ya. Nah, jadi harus ada ininya, istilahnya itu gini. Saya tuh selalu bikin perumpamaannya itu kalau milih judul itu kayak orang milih jodoh gitu loh ya. Milih jodoh gitu, karena kamu laki-laki pasti kamu suka sama perempuan kan ya, Pak. Nah, perempuan yang kamu pilih itulah judul skripsi kamu tuh ya. Nah, latar belakang milih perempuan itulah latar belakang kamu memilih judul ini gitu. Kalau misalkan nih milih perempuan pasti kamu pilih cantik ya kan, nggak mungkin ganteng kan. Perempuan ganteng serem ya, bahaya, Pak. Bahaya kan. Nah, terus pilih cantik, kaya, terus apalagi baik hati ya kan. Nah, itu latar belakangnya tuh ya, itu latar belakang ya. Sama nih seperti kamu nih judul ini, analisis empiris perkembangan badan hukum ya. Perkembangan badan hukum berarti ada apa nih di badan hukum lembaga amil zakat ini, terutama di daerah sini gitu kan, daerah Pamijahan Cibung Bulang. Apakah rata-rata di sini nggak ada lembaganya? Terus pengelolaan zakatnya kenapa nih pengelolaan zakat di daerah sini? Atau jangan-jangan pengelolaan zakat di sini ini sifatnya itu langsung gitu kan, dari yang kaya langsungnya ngasih ke yang miskin gitu kan. Jadi itu tidak terlihat secara globalnya, makronya itu jadi nggak begitu berdampak gitu kan. Sedikit perihal judul, Pak. Jadi yang maksudnya judul ini bukan dia terfokus pada badan hukumnya sih awalnya,
maksudnya yang saya pahami dari judul ini dan yang menjadi tujuannya itu dia lebih mengarah pada perkembangan dari pengelolaan dana zakat tersebut gitu Pak. Perihal dia ada badan hukum, karena badan hukum ini sifatnya bisa disebut dibilang lumrah gitu Pak. Jadi bentuk badan hukumnya gitu Pak. Jadi bukan berarti saya bertujuan untuk membuat dari sebuah penelitian yang menjelaskan perkembangan dari awalnya tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum, lebih pada satu badan hukum ini yang berupa laj dalam pengelolaan dana zakat Pak. Jadi lebih mengarah kepada pengelolaan dana zakat di suatu badan hukum yang berbentuk laj, karena memang pengelolaan dana zakat ini kan badan hukum lembaganya ada beberapa ya Pak ya, seperti OPZ, ada laj dan ada juga dari Bajnas, mungkin dari secara nasionalnya begitu sih Pak. Pengelolaan gimana ya? Hasil empiris perkembangan pengelolaan zakat di badan hukum lembaga amil zakat berarti. Karena yang ingin dijadikan itunya adalah pengelolaan zakatnya ya. Iya Pak. Perkembangan pengelolaan zakat. Jadi maksudnya gimana nih? Maksudnya misalkan daerah sini misalkan ya, Pemilihan Cibungbulang masih terfokus pengelolaan zakatnya masih terfokus pada fakir dan miskin iya, kan. Nah, terus gimana nih perkembangan berikutnya? Pengennya sih kedepannya itu selain untuk fakir miskin juga misalkan buat beasiswa juga gitu kan, beasiswa itu kan masuk kategori Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil kan beasiswa itu. Iya, bisa jadi Pak. Ibnu Sabil kan. Terus atau mungkin ada orang-orang yang terlilit hutang rentenir. Nah, itu kan gorimin ya kan. Kalau budak kayaknya nggak ada ya. Kalau budak berarti Pak. ke Maroko ya. Karena Maroko tuh katanya masih ada budak ya. Ternyata kabarnya ya orang sana itu milih jadi budak gitu kan. Kenapa? Karena kalau jadi budak itu ngejalanin hukum syariat Islam itu cuma separoh ya. Iya. Mereka tuh lebih milih jadi budak kata orang-orang Maroko itu ya. Saya pernah dapat infonya seperti itu ya. Berarti kamu kalau mau ini sana tuh merdekain budak ya. Daerah Maroko sana ya. Mungkin kalau seperti itu mereka bahkan tidak mau menerima mungkin Pak ya. Nah, iya karena mereka itu benar. Jadi kalau mencuri, atau budak itu kalau mencuri kan gitu potong tangan ya. Mereka tuh enggak, karena mereka tuh budak. Ya, terus juga apa namanya? Ya pokoknya separoh gitu. Hukum syariat itu cuma separoh kalau budak katanya. Nah, terus wilayahnya nih kasih tahu ya, studi di mana nih? Studi dalam kurung studi di mana ya. Nah, saya kan juga nulis buku itu tuh metode penelitian ekonomi Islam ya. Nah, saya tuh nulisnya di bagian langkah-langkah penelitian ekonomi Islam, penelitiannya. Nah, di situ saya tuh pertama yang saya utarakan situ, tahap pertama ketika seorang itu ingin melakukan penelitian itu adalah dia harus mengobservasi. Justru harus observasi dulu tuh di awal. Artinya apa? Dia harus nemuin fenomena anehnya itu di awal gitu loh. Jadi yang membuat dia tertarik itu memang awal itu dia tuh udah tertarik. Jadi ketika dia membuat latar belakang, dia nggak bingung lagi, nggak istilahnya tuh nggak nyampur lagi dengan tinjauan pustaka, ya kan? Nggak nyampur lagi dengan metode penelitian. Jadi dia udah megang nih, oh ini ada fenomena yang aneh nih, kayak bagus nih jadi penelitian gitu kan. Kemarin tuh di awal Ramadan tuh biasanya ada fenomena ini Ustadz dadakan, ya kan? Awal Ramadan tuh biasanya orang yang jarang ngomong agama tiba-tiba saja banyak yang ngomong agama. Nah itu kan fenomena itu kan. Nah itu bisa juga tuh diteliti gitu kan, pengaruh datangnya bulan Ramadan terhadap peningkatan jumlah ustadz gitu kan. Nah di daerah ini gitu kan. Nah itu fenomena tuh ya. Nah sama nih ini fenomenanya kenapa nih ya? Pengelolaan zakat di Cibungbulang Pamijahan ini kenapa nih pengelolaan zakatnya nih? Ada sesuatu yang aneh nggak gitu kan? Nah yang anehnya itu kamu sampaikan di latar belakang ya. Baik Pak. Yang aneh-aneh itu kamu
sampaikan di latar belakang. Nah, ini kalau saya lihat rata-rata ini isinya adalah isi bab 2 ya. Nah, terus juga kan di sini ada penelitian terdahulu ya. Iya, Pak. Nah, penelitian terdahulu mungkin bisa juga dimasukin, tapi masukinnya itu ininya semacam kayak apa namanya hasilnya gitu ya. Hasilnya misalnya gini. Di Simpson menurut A gitu ya. Zakat di daerah ini telah fokus pada bukan hanya fokus pada fakiran miskin saja, kan, tapi juga telah bergeser pada pemberian beasiswa, dengan terus gorimin ya, mualaf ya kan, mualaf yang nggak mampu ya. Nah, mungkin itu bisa juga ya. Nah, mungkin nanti bisa juga nanti kamu nih ya, kenapa sih kok di Pamijahan dan Cibung Bulang ini mentok pada fakiran miskin terus nih gitu. Nah, itu kan juga sesuatu yang harus dinikah juga tuh ya, apa namanya, disampaikan juga kan kalau ada fenomena yang seperti itu gitu kan. Nah, ini berarti latar belakangnya kamu agak sedikit diubah ya. Oh iya, Pak. Judulnya juga tadi ya, judul itu jadi analisis empiris perkembangan dalam pengelolaan zakat ya, badan hukum lembaga amil zakat ya. Berarti posisi ini dirubah ya, pengelolaannya di depan ya. Nah, terus studi kasus studi di Pamijahan dan Cibung Bulang ya. Iya, Pak. Nah, terus kalimat terakhir di latar belakang ya, kalimat terakhir di latar belakang biasanya gini. Oleh karena itulah ya, berdasarkan pemaparan di atas ya, oleh karena itulah peneliti tertarik untuk membuat judul ya, itu ya, untuk dijadikan sebagai skripsi atau tugas akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syahid Bogor. Kalimat terakhir penutup di latar belakang ya. Perkembangan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan zakat? Nah, perkembangan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan zakat? Nah, berarti hanya zakatnya aja ya? Iya, Pak. Lebih terfokus pada zakatnya sih. Kalau yang di bukan ke ziswaf ya? Iya, Pak. Bukan ziswaf. Maka perkembangan jadi masih selaras dengan hukum syariat yang mengatur zakat. Tanda tanya ini ya? Iya, Pak. Ya, maksudnya identifikasi masalah atau perumusan masalah. baik. Apakah boleh melakukan perkembangan pengelolaan zakat? Mungkin si kalimatnya mungkin diubah nanti aja, Pak. Nanti ada perubahan dari lebih pada pernyataan berarti, Pak ya. Kalau untuk identifikasi masalah lebih pada arahnya pernyataan mungkin begitu, Pak. Iya. Di buku pedoman gimana? Kurang jelas sih, Pak. Kalau untuk spesifikasi seperti ini belum. Biasanya tuh ada perumusan masalah, ada namanya gitu pertanyaan penelitian. Ya, tapi kalau di kita tuh kayaknya cuma satu deh, perumusan masalah aja. Ya. Kalau di beberapa kampus lain itu dia dibedain. Kalau dia kualitatif ya, ini kampusannya. Kalau dia kualitatif itu dia pakai itu pertanyaan penelitian. Iya, Pak. Tapi kalau dia kuantitatif dia pakai perumusan masalah. Nah, kalau di kita kayaknya hanya perumusan masalah aja. Ya. Nah, identifikasi masalah ini jadi gini, ada batasan masalah juga ya. Ada, Pak. Kalau Nah, ada rumusan masalah juga nih, kok banyak mungkin. Yang saya tangkap dari identifikasi masalah yang ada itu dibentuk kembali gitu, Pak. Apa yang mau kita ambil, apa yang lebih fokusnya kita gitu, Pak. Di buku pedomannya semuanya ada nih, identifikasi masalah, batasan. Ada, Pak. Nah, ini ada perumusan masalah nih. Oh, rumusan masalah di D ya. Iya, Pak.
Apakah perubahan menjadi masalah? Nah, hampir sama dengan identifikasi ya. Terus ini pertanyaan nih biasa apa tanda tanya belakangnya nih salah-salahnya. Ini agak ingin mengetahui. Nah ini coba lihat dulu ya di buku pedoman ya. Soalnya beda-beda tadi teman kamu tadi Siti Jaujah beda nih nggak kayak gini. Kecuali kalau memang ada kampus gini, jadi kalau dia itu antara yang kuali sama kuanti itu memang dibedain ya, memang beda gitu. Kalau kita kan enggak, kita kan masih sama nih. Iya Pak. Cuma di bab 4-nya aja kan. Iya Pak. Kalau yang kuantitatif ya mungkin nanti ya ke SPSS gitu ya. Iya Pak. Nah kalau kita kan yang kualitatif pakainya teori-teori kan. Iya Pak. Terus juga bagaimana tanggapan wawancara kepada responden gitu. Itu di bab 4-nya ya. Tapi secara urutannya itu masih sama ya. Tujuan pelatihan ingin mengetahui NH double ya. Tipe-tipenya nih ya. Terus juga ini kamu pakainya A B C D ya. Tadi Siti Jaujah pakainya 1 titik ya, 2 titik. Nah, ini juga harus disamakan nih ya. Siti Jaujah tadi pakainya itu 2.1 bab 2-nya. 1.1 kalau bab 1-nya ya. Coba lihat lagi ya. Kalau yang ini sih Pak, saya ngikutin yang ada di pedoman Pak. Jadi urutan ABCD-nya itu memang disamain dengan yang ada di panduan. Tapi mungkin nanti saya tanyakan kembali sih Pak. Iya, soalnya beda-beda. Juga halamannya nih ya. Iya Pak. Nah, ini dasar teori benar. Pengertian zakat ya. Tapi ini makanya 1.1 nih, ini 2.1. Tapi untuk penulisannya tuh ngikutin yang di pedoman atau gimana Pak? Apa? Iya, pedoman. Pedoman aja Pak, disamain aja. Nah, terus ini biasanya digeser ya, menjorok ke sini, B-nya ini sejajar dengan ininya nih, P nih ya. Kalau dari segini sih udah bener nih ya, ini di bawah sini. Tapi nanti pakai 2.1. Ini berarti 2.1.1 ya. Nah, nanti ini berarti B ini sejajar dengan P ini ya, geser ya, geser. Ini ke bawah juga ya. Kira zakat di Indonesia. Pengenalan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1. Untuk umum maksud pengenalan zakat adalah kegiatan penyaluran pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Zakat tujuan pengenalan zakat di sini zakat. Nah ini dia masukin merdekakan muda di sini sebagai hukum, Nah, penelitian terdahulu ini juga masih kurang nih ya. Siapa penelitinya ya. Terus dari kampus mana ya. Terus hasilnya apa ya. Terus juga minimal 5 Pak. Pasti gini ya. Habis penelitian terdahulu ini apa? Pas itu skema penelitian namanya apa ya lupa saya tadi. Kalau untuk kerangka kerangka penelitian. Kerangka itu katanya di ini Pak, lebih pada kalau untuk kuantitatif dia diwajibkan untuk ada, tapi untuk kualitatif yang berbasis deskriptif itu tidak diwajibkan. Oh gitu ya. Iya, Pak. Jadi ntar lihat lagi ya.
Tapi nanti mungkin saya cek lagi, takut khawatir saya yang salah Pak. Nah di sini kan tempat dan waktu penelitian. Nomor 3. Lokasi pelaksanaan penelitian di Yayasan Wakaf Sayyidul Husnul Khotimah. Nah cukup lamanya kalau bisa kasih tahu nih sejak tahun berapa ya. Waktu penelitian ini berlangsung semester waktu. Penelitian yang bersifat kuantitatif sih ini. Nggak ketik ya. Iya Pak, nanti saya berbagi. Kualitatif deskriptif yaitu meneliti perkembangan pengelolaan dana zakat gitu ya. Jadi jangan dijelasin adalahnya, jangan dijelasin lagi. Tapi gini, sifat penelitian sama jenis penelitian sebenarnya sama nih ya. Pilih salah satu deh ya. Iya Bu. Jenis penelitian sama sifat penelitian ini salah satunya aja ambil nih ya. Karena sama sifat jenis ya. Nah, jadi penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu menganalisis perkembangan pengelolaan dana zakat gitu ya. Pengelolaan dana zakat pada Yayasan Wakaf Sayyidul Husnul Khotimah gitu kan, dari tahun sekian sampai tahun sekian ya. Yaitu bertolak dari data-data yang ada, memanfaatkan teori ya sebagai penjelas. Nah, jadi dimasukin itunya ya, jangan cuma secara umum aja ya. Jadi lebih spesifik sama terhadap judulnya Pak. Iya. Nah, teknik pengumpulan data. Nah, ini jenis sama sifat jadi salah satu ya. Karena jenis ya sifat itu jenis ya. Oh iya Pak, kan itu di buku pedoman penulisan ada dua-duanya. Itu gimana Pak? Hilangnya dari salah tadi. Enggak sama ya, jenis maksud jenis ya. Kan sama-sama. Nah, ini kan sama-sama bilang ini kan. Iya sih Pak. Harusnya sifat penelitian ini sifat sifat penelitian berarti kalau memang ini bersifat pada penekanan teori. Tapi di jenis penelitian juga jelasin juga kan sebenarnya pilih salah satu aja deh. Bikin bingung aja sih. Pilih salah satu aja deh, nggak apa-apa lah. Karena yang namanya jenis itu ya kadang-kadang dikatakan sebagai sifat penelitian, kadang-kadang dikatakan sebagai jenis penelitian. Teknik pengumpulan data, mengenai data teknik, cara metode pengumpulan data, bagaimana mengumpulkan data. Nah, ini juga dimasukin nih, metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data ya, dengan mewawancarai masyarakat atau lembaga amil zakat ya, di daerah pemijahan Cibung Bulang ya, dalam mengelola zakat gitu kan. Perkembangan apa saja yang telah dilakukan. Nah, jadi masukin tuh ininya ya. Observasi langsung industri tenaga makanan. Nah, ini kayaknya kamu ngambil ya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan industri rumah tangga pada makanan kemasan industri rumah tangga. Salah ini Pak. Nah, ini ada hati-hati nih ya. Mungkin yang influensanya di sini beda Pak. Nah, kayak gini ya, jadi tuh dimasukin ini, tapi kamu jangan ini ya, karena kamu kan tentang zakat kan, pengembangan zakat kan. Iya, jadi masukin ininya ya, tapi diganti nih ya. Aduh, wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara penelitian langsung ya. Ini juga nih dimasukin nih ya, wawancaranya siapa nih, pengelola
dana zakat gitu kan. Tahapan penetapan juga dijelasin ya. Tahapan persiapan yaitu mengumpulkan buku-buku teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan pengelolaan dana zakat. Ya. Terus juga tahap pelaksanaan ya, data-data dan juga dimasukin ininya ya, spesifikasinya itu ya. Jadi jangan terlalu umum banget ya. Ini bukan cuma umum tapi spesifikasi. Tapi spesifikasinya spesifikasi penelitian orang lain. Mungkin itu soalnya kemarin itu ada 2 file Pak untuk ini. Mungkin itu ya salah ngeprintnya Pak. Oh iya Pak, kan kalau yang asli, mohon maaf Pak, ada yang udah diperbolehkan ada di sini Pak. Kan ini ada bentuk dari segi apa penelitian terdahulunya. Oh iya. Saya udah cek, maksudnya dalam format seperti ini diperbolehkan Pak? Iya. Jadi judul, terus penulisnya sama ada hasil dari penelitian biasanya Pak. tahun dan nama penulis deh. Oh. Iya. Jadi itu dia tahun penelitiannya kelihatan, misalkan minimal 10 tahun terakhir. Kalau untuk durasi apa? Maksudnya periode pengambilan datanya sendiri itu harus 10 tahun ke belakang atau memang bebas mengambilnya Pak? Bagusnya 10 tahun ke belakang. Oh. Dari Dari sekarang sampai 10 tahun ke belakang. Oh, baik Pak. Jadi Nanti dicek, Pak. mencerminkan yang sekarang ini perkembangan. Baik Pak. Sebenarnya itu sih dimasukin ya spesifikasinya ya. Jadi jangan cuma jangan cuma secara umum aja ya ininya nih di bab Baik, 3-nya ya. Selain itu ya Rifki Imamuddin ya. Iya Pak. Bagus sih sebenarnya penelitiannya bagus, judulnya di situ suatu yang baru lah ya. Iya, Kita pengen jangan cuma tentang mudharabah, murabahah ya. Tapi juga carilah yang lain ya. Karena kan Islam itu bukan cuma di mudharabah murabahah ya. Ada lagi yang lain ya. Ya mungkin bisa juga melihat bagaimana posisi antara atasan dengan bawahan secara syariah itu, bagaimana dia bisa membangkitkan ekonomi, atau jangan-jangan sama ini ekonomi itu nggak bangkit karena masih hierarki gitu kan. Iya, Pak. Hierarki artinya apa? Antara atasan sama bawahan tuh masih jauh gitu kan. Ada gap yang Ada lumayan gap Pak, ya. kan, ada gap sehingga komunikasi tidak terjalin. Mungkin gimana mau pakai mudharabah, mau pakai murabahah, tapi kalau misalkan masih ada hierarki, masih ada gap, ya susah gitu kan. Karena ekonomi Islam itu bukan cuma bicara sistem akad doang, tapi juga ada jauh yang latar belakangin munculnya akad-akad itu, Iya, gitu Pak. kan. Gitu. Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama.